Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Saya mahasiswa semester 8 Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dan mendemonstrasi hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Digitalisasi Bimbingan Skripsi Jurusan Manajemen di Kampus F Setia Insan Pembangunan berbasis Android. Dalam pengerjaan skripsi ini saya dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu pembimbing utama Ibu Nia Komalasari, SSI MKOM. Yang kedua pembimbing pendamping yaitu Bapak Asep Abdul Sofian, Eskom MKOM. Langsung saja pada penjelasannya. Latar belakang. Aplikasi bimbingan skripsi adalah publikasi ilmiah mencakup informasi yang didapat di ranah ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pengetahuan baru, bukti peninjauan, serta pengembangan ide atau saran, dimulai dari awal proses bimbingan dari sejak awal penulisan, pekerjaan remedial, proses bimbingan, dan ACC. Semuanya dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi informasi. Namun, di kampus F Setia Insan Pembangunan, hal tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu bertemu langsung dengan pembimbing skripsi. Pada proses bimbingan, terkadang mahasiswa harus menunggu dosen sehingga membuang banyak waktu, dan terkadang mahasiswa diharuskan untuk menemui dosen di suatu tempat untuk proses bimbingan skripsi. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari sistem informasi, yaitu menghapus jarak dan waktu. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah aplikasi bimbingan skripsi berbasis Android. Yang kedua, solusi apa yang akan dilakukan pada bimbingan skripsi yang masih manual. Yang ketiga, apakah proses bimbingan yang masih manual dengan cara yang masih konvensional atau umum, yaitu bertemu langsung, mengorbankan jarak dan waktu efektif. Yang keempat, masih manualnya proses bimbingan skripsi mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, aplikasi yang dibuat hanya untuk mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Kampus F Setia Insan Pembangunan. Yang kedua, aplikasi dibuat hanya untuk proses bimbingan skripsi. Yang ketiga, pengambilan informasi dan data dalam pengerjaan penelitian ini mengambil dari jurusan Manajemen Kampus F Setia Insan Pembangunan. Yang keempat, aplikasi bimbingan skripsi tidak terintegrasi dengan sistem kampus. Tujuan penelitian yaitu hal penting yang dituju dari sebuah penelitian ini, yaitu menciptakan serta mengimplementasikan aplikasi bimbingan skripsi ini agar bisa memudahkan dan melancarkan proses bimbingan yang masih manual, seringkali bentrok jadwal atau sebagainya antar mahasiswa dan dosen, sehingga tidak efisiennya proses bimbingan skripsi, sehingga membantu mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Kesimpulannya, aplikasi bimbingan skripsi berbasis Android ini dirancang menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan bahasa pemrograman Java dan PHP. Database menggunakan MySQL, framework yang digunakan yaitu Flutter, dan web server yang digunakan yaitu SAMPP, sehingga menghasilkan aplikasi bimbingan skripsi berbasis Android. Yang kedua, solusi yang dilakukan untuk bimbingan skripsi yang masih manual yaitu merancang sebuah sistem aplikasi bimbingan skripsi sehingga tidak melakukan cara manual lagi untuk melakukan bimbingan. Ketiga, proses bimbingan skripsi yang masih manual atau konvensional yaitu bertemu secara langsung dinilai kurang efektif, terlebih di masa pandemi COVID-19, sehingga dirancang sebuah aplikasi bimbingan skripsi berbasis Android. Yang keempat, masih manualnya proses bimbingan skripsi merupakan kendala bagi mahasiswa dan dosen pembimbing apabila salah satunya memiliki banyak kegiatan sehingga tidak bisa bertemu langsung, sehingga dirancang aplikasi bimbingan skripsi berbasis Android sebagai sarana untuk melakukan proses bimbingan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi bimbingan skripsi yang saya buat. Pertama, kita buka aplikasi bimbingan skripsi. Setelah membuka, kita ditampilkan oleh menu login. Di
Di sini ada masukkan NIM atau NIDN dan masukkan password. Ketika sudah mempunyai akun, ketika belum mempunyai akun, kita bisa daftar dengan masuk ke menu daftar yaitu atau menu registrasi. Klik saja daftar. Di sini ada menu daftar yaitu daftar mahasiswa dan daftar dosen. Untuk itu kita daftar dulu sebagai mahasiswa. Yang pertama kita masukin NIM. Kita masukkan password. Kita masukkan nama, nama. Kita masukkan password. Selanjutnya kita akan masuk ke akun mahasiswa terlebih dahulu yang sudah kita buat. Kita masuk. Nah, di sini adalah menu utama dari aplikasi bimbingan skripsi. Ada nama mahasiswa dan fitur-fitur yang ada. Nah, untuk memulai proses bimbingan, kita harus memerlukan akun dosen pembimbing. Oleh karena itu, kita bikin akun dosen pembimbing terlebih dahulu. Daftar dosen. Di sini ada NIDN, nama dan password. Kita masukkan. Kita daftar. Kita masuk ke menu ya, kita masuk ke menu bimbingan dosen. Untuk memulai bimbingan, kita masuk lagi ke menu bimbingan yang ada di akun mahasiswa. Ini kita logout dulu.
Kita masuk, kita pilih bimbingan. Di sini ada tanda plus untuk memulai bimbingan. Di sini ada masuk ke menu input bimbingan, yaitu ada judul bimbingan, dosen pembimbing, di sini kita pilih yang tadi kita buat, yaitu Faisal Mubarak SMMM. Kita masukkan judul bimbingan, yaitu bab 1. Kita pilih file yang akan kita kirim ke dosen pembimbing. Di sini kita bisa mengirim gambar, PDF, dan Word. Kita coba PDF. Lalu kita submit. Di sini ada bimbingan atau riwayat bimbingan mahasiswa yang menunggu ACC atau revisi dari dosen pembimbing. Langsung saja kita ke akun dosen pembimbing. Masuk. Kita membuka menu bimbingan. Nah, di menu bimbingan dosen pembimbing terdapat file yang sudah dikirim oleh mahasiswa atau ajuan bimbingan yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Kita lihat di sini, dosen pembimbing bisa melihat detail bimbingan dari nama mahasiswa, nama dosen, dan titel. Lalu bisa melihat file yang dikirim oleh mahasiswa. Setelah itu, dosen bisa memberikan komentar dan menentukan revisi atau ACC bimbingan. Kita revisi. Kita coba revisi. Nah, di sini di menu bimbingan dosen sudah tertera dosen merevisi bab 1 mahasiswa. Kita balik lagi ke akun mahasiswa untuk melihat tanggapan dari dosen. Di sini sudah tertera dosen pembimbing merevisi bab 1 Saudara Riyandani. Setelah diperbaiki, mahasiswa bisa mengirim kembali revisi melalui form atau fitur bimbingan ini sampai seterusnya, sampai bab 5. Setelah itu, jika
mahasiswa ingin menghubungi dosen bisa menggunakan fitur pesan. Di sini ada nama-nama dosen yang bisa dihubungi. Sini kita hubungi Pak Faisal Mubarok. Assalamualaikum Pak. Sudah masuk. Kita lihat di akun dosen pembimbing. Kita login dulu. Di sini ada pesan dari Rian Dani, dan dosen pun bisa membalas. Oke. Lalu kita logout kembali. Kita masuk akun mahasiswa kembali. Setelah proses bimbingan selesai, mahasiswa dapat mendapatkan laporan hasil bimbingan yang dipergunakan untuk melanjutkan rangkaian tugas akhir mahasiswanya untuk mengikuti sidang skripsi. Di sini ada menu laporan bimbingan yang dibuat oleh dosen lalu diterima oleh mahasiswa. Kita masuk ke akun dosen pembimbing. Di sini ada laporan bimbingan di menu dosen pembimbing. Di sini ada tanda plus. Di sini bisa kita deskripsikan untuk melanjutkan. Kita bisa memilih mahasiswa, ya, kita pilih Rian Dani. Lalu dosen pembimbing bisa mengirim file atau bukti ACC yang sudah dibuat oleh dosen pembimbing. Bisa kita kirim berupa PDF. Lalu kita submit. Lalu dosen pembimbing bisa submit. Di sini ada detail laporan bimbingan dari nama dosen, nama mahasiswa, dan deskripsi yang tadi kita buat, serta tanggal yang ada yang dosen buat. Lalu kita lihat di menu
utama dari mahasiswa apakah sudah sampai ke menu utama mahasiswa, laporan bimbingan dari dosen pembimbing. Kita lockout terlebih dahulu. Kita lihat laporan bimbingan. Sudah ada laporan bimbingan, hasil bimbingan dari dosen pembimbing. Ini kita bisa melihat yang dikirim oleh dosen pembimbing, yaitu bukti untuk melanjutkan ke sidang atau melanjutkan tahapan berikutnya dalam melaksanakan tugas akhir. Segitu saja demo yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempermudah mahasiswa dan dosen melakukan sebuah bimbingan. Ada keunggulannya nggak dari aplikasi ini? Ada kan? Jadi di sini tuh ada menu bimbingan, dan di sini menu bimbingan tuh dosen mahasiswa bisa menginput judul, memilih dosen pembimbing yang tertera, dan mengupload file deskripsi. Nah dari pembuatan web ini apa nih, aplikasi ya? Aplikasi. Pembuatannya gimana? Menggunakan Android Studio, bahasa pemrogramannya itu Java dan XML. Database-nya itu Firebase. Kenapa pakai Java? Kenapa nggak pakai PHP aja? Apa karena dalamnya bobotnya ringan atau gimana? Nah ini berbasis mobile ya. Sebenarnya bisa aja pakai PHP. Tapi lebih pas aplikasi kayak gini tuh. Terima kasih ya Pak.